Awas gagal bayar paylater, rumahmu bisa disita. Kok bisa begitu? Gas kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi permasalahan gagal bayar paylater. Ini sebetulnya diawali dengan tingginya daya beli, tapi tidak diimbangi dengan daya untuk membayar. Artinya apa? Paylater ini kan mudah, pengambilannya juga mudah, kemudian tanpa ada jaminan seperti bank-bank konvensional atau pinjaman-pinjaman konvensional sebelumnya, sehingga barang-barang kecil, barang-barang yang sekiranya seharusnya bisa dibeli secara cash akhirnya dipayletterkan. Dan ini lama-lama kita bayar toilet saja pakai payletter. Kan begitu. Jadi harusnya kan menurut saya pribadi itu harusnya barang-barang yang kecil itu tidak harus bayar pakai paylater. Kalau memang itu bisa bayar cash ya tentu harus dibayar pakai cash. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak ingin membahas apa penyebab gagalnya paylater, karena itu kan kembali kepada masing-masing daripada debitur atau orang yang mengambil barang atau orang yang mengambil hutang tersebut. Yang ingin kita bahas adalah akibat hukumnya. Ya, akibat hukum. Jadi ketika gagal bayar itu apa saja sih potensi akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari? Memang paylater itu secara menurut OJK ya, gagal bayar paylater itu yang terdekat adalah mengakibatkan slik OJK-nya jelek. Artinya ada BI checking, kemudian tidak bisa mengambil di paylater yang selanjutnya karena sudah terikot bahwasanya ini adalah di blacklist dan lain sebagainya. Terus kemudian secara BI checking juga tidak bagus, akhirnya untuk meminjam atau melakukan kredit di kemudian hari tentu tidak bisa. Tetapi sebetulnya memang ada potensi akibat hukum yang lebih harus diwaspadai. Jadi yang pertama ini soal wan prestasi ya. Ketika seseorang atau badan hukum, dalam hal ini penyedia layanan paylater itu kemudian merasa dirugikan dan melakukan gugatan ke pengadilan, tentu dalam gugatan tersebut pihak paylater pasti akan menyertakan yang namanya sita jaminan. Jadi kalau dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1238, 1236 KUH Perdata itu mengatur pihak-pihak yang dirugikan bisa melakukan gugatan kepada pengadilan ya, agar supaya orang yang mempunyai hutang ini melakukan tanggung jawabnya atau membayar ganti rugi akibat kerugian tersebut. Kemudian di samping itu, dalam gugatan itu apabila putusan sudah ada tetapi tidak dilaksanakan sama yang kalah atau yang seharusnya membayar, maka itu dapat dimasukkan yang namanya sita jaminan. Hal ini sebagaimana pasal 227 HIR. Artinya apa? Sita jaminan itu apa? Jadi sita jaminan itu disita itu bukan kok kemudian pihak paylater datang ke rumah kemudian menyita, mengambil barang motor atau apa yang berharga milik sang penghutang ini. Bukan begitu. Jadi sita jaminan itu adalah sita yang diletakkan dan dimintakan kepada pengadilan agar supaya dieksekusi dilelang atau dilelang sama pengadilan. Jadi bukan tidak bisa kemudian pihak penyedia paylater itu tiba-tiba menyita, itu tidak bisa. Secara hukum tidak bisa dan itu bisa berujung pidana juga. Jadi yang dimaksud rumahmu bisa disita itu jika pihak paylater melakukan gugatan ke pengadilan disertai dengan sita jaminan. Kemudian soal sita jaminan itu juga harus dipastikan bahwa itu adalah harta benda atau rumah daripada si penghutang. Jadi bukan milik orang lain atau misal milik orang tuanya, itu tidak bisa. Jadi memang bahaya sekali karena memang potensi ini sangat berpotensi untuk dilakukan gugatan oleh pihak penyedia paylater. Oleh karena itu seharusnya kita harus betul-betul bijak dalam melakukan pembelanjaan. Kita belanja termasuk hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dilakukan pembayaran pakai paylater, ya saya rasa harusnya tidak perlu lah. Mungkin ini yang kemudian harus diperhatikan sedikit dari bahasan kita hari ini. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.
Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat bagi saya, terutama bagi pihak-pihak yang belum memahami tentang aturan ini. Sampai jumpa.